Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darilatun Nasuha, NIM E 2019-2169 dari kelas Ekonomi Syariah 4 semester 3. Baik, di dalam video kali ini saya akan menanggapi materi ke-8 yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelum menanggapi, pertama saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Wadud yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama yaitu untuk menumbuhkan ekonomi, yang kedua yaitu mencegah pengangguran, yang ketiga stabilisasi harga, yang keempat mendorong laju inflasi, dan yang kelima yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal ada dua, yang pertama yaitu ekspansif dan yang kedua yaitu kontraksional. Komponen kebijakan fiskal yang pertama yaitu kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, yang keempat yaitu pengelolaan utang atau surplus. Instrumen kebijakan fiskal ada 6. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang, yang kedua yaitu pembiayaan fungsional, yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, dan yang kelima yaitu stabilisasi anggaran otomatis, dan yang keenam yaitu pengelolaan dana. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, yang kedua mengoptimalkan kegiatan investasi, yang ketiga mengoptimalkan alokasi, yang keempat mengoptimalkan distribusi, yang kelima mengoptimalkan stabilisasi, dan yang keenam yaitu mengoptimalkan pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua yaitu sistem pajak proporsional, yaitu pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga yaitu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pajak jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama memelihara terhadap hukum, keadilan dan pertahanan, yang kedua perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi, yang ketiga manajemen kekayaan pemerintah, dan yang keempat yaitu intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu zizyah, yang kedua ghanimah, yang ketiga fa'i, yang keempat zakat, yang kelima khoros, yang keenam nawaib, dan yang ketujuh yaitu amwal bahla. Itulah kesimpulan materi tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Tanggapan saya di sini yaitu saya akan menambah sedikit tentang perbedaan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan kekurangan dan kelebihan dari kebijakan fiskal. Nah, yang pertama yaitu perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter itu kebijakan untuk mengatur perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Sedangkan kebijakan fiskal yaitu kebijakan untuk mengatur perekonomian dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara melalui pengaturan tingkat pajak dan belanja negara. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral. Kelebihan dari kebijakan fiskal ada dua. Yang pertama yaitu lebih mudah mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua yaitu lebih efektif daripada kebijakan moneter. Adapun kekurangan dari kebijakan fiskal ada dua juga, yaitu yang pertama bersifat kaku atau kurang fleksibel karena melewati birokrasi rumit yaitu APBN. Yang kedua yaitu menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap pemerintah mengenai kenaikan jumlah pajak.
Itulah sedikit tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.